Beat. Put her down. Halo bosku, dimanapun kalian berada. Pengen nonton film, tapi waktu dan kuota kamu pas-pasan? Tenang, di sini kami akan ringkas alur ceritanya, biar kamu tetap paham dan gak ngabisin kuota. Sebelum kita gas, pencet dulu tombol like dan subscribe. Gaspol bosku. Singkat cerita, pasca kerusuhan besar, Bakli sebagai wali kota yang baru memanfaatkan hal itu untuk memperketat wilayah pecinan. Imbasnya, toko sayur, toko buah, dan warung kopi di wilayah itu tidak mendapat pemasukan. Hal itu dibuktikan ketika Suneo dan Asam sedang mendatangi salah satu usaha fotokopi untuk meminta jatah. Si owner menjelaskan kalau dirinya tidak mampu membayar karena usaha mereka ditutup oleh pihak kepolisian. Selain itu, beliau juga merasa tidak pernah mendapat perlindungan dari Suneo, jauh berbeda sewaktu ayahnya Suneo yang memimpin. Pernyataan pemilik toko barusan tentu saja membuat Suneo emosi. Asam pun bergegas melerai dan segera pergi dari sana. Ketika Hubwee sedang mengalami krisis keuangan dan masalah internal, di sisi lain, Longzi justru terus memperkuat jangkarnya dengan merekrut geng swasta yang dipimpin oleh seorang militan bernama Kong Pak, dan akan kita sebut sebagai Pak Kong. Tidak hanya itu, Mailing bahkan terus melebarkan sayapnya hingga ke arah yang di luar dugaan. Dia meminta Chow untuk membawa para wanita bangsawan kulit putih dan menjadi tour guide di wilayah pecinan untuk memperkenalkannya dengan Mailing yang diceritakan sebagai salah satu woman paling sukses di pecinan. Intinya, Mailing berniat untuk masuk grup WA arisan para ibu-ibu bangsawan kulit putih tersebut. Namun, dia tidak akan memberitahu tentang geng Longzi agar image Mailing adalah seorang pebisnis halal, sukses barokah, dan wanita feminim. Lalu, dia juga menjelaskan kepada Leong terkait pertemuannya itu hanya sebagai alat untuk memperluas area bisnisnya. Karena wilayah pecinan saat ini semakin ketat dan pihak kepolisian menutup paksa sebagian bisnis di sana. Dan tidak ada jalan lain selain keluar dari pecinan. Knew that whatever happened to me in America, I became stronger. Did you survive such horrors? A part of me didn't. Di sisi lain, diperlihatkan Larry yang saat ini sudah naik pangkat menjadi seorang DPR yang bergerak di bidang ketenagakerjaan orang kulit putih. Dia berjuang keras melobi para pengusaha agar anggotanya kembali mendapat pekerjaan. Namun semua yang dia lakukan masih belum ada hasil nyata. Larry pun menjelaskan kalau semua itu membutuhkan waktu dan tidak ada yang bisa dia lakukan selain terus menekan. Itu pun dia tetap harus menunggu keputusan dari pusat. Sementara itu, Bill dipanggil oleh Bakli. Bakli memperkenalkan seseorang bernama Benjamin yang berasal dari New York dan akan menggantikan posisi kepala kepolisian. Sebagai pemimpin polisi dari kota, Benjamin terlihat sangat percaya diri, seolah sangat berpengalaman menghadapi para imigran Cina. Diperlihatkan, mereka langsung menggerebek rusun para buruh Cina dengan alasan kumuh. This property must be vacated. Hal itu pun sempat membuat Bill ragu, karena khawatir hal itu justru akan kembali memicu kemarahan para ormas Cina. Dia pun kembali menemui Henry untuk sekedar curhat, dan kembali membujuk Henry untuk menjadi polisi lagi. Kembali ke Asam dan Toy. Mereka sedang ngobrol tentang usaha Toy yang sementara waktu akan dia serahkan pada Chow, karena Toy berniat pergi menemui Nelly di kebun anggurnya. Dan tiba-tiba, Suneo datang menemui Chow dengan membawa kapak yang dijual kepada geng Longzi. Di sini, dia mendadak meluapkan kekecewaannya karena Chow menjual senjata ke pihak Longzi. Hal itu pun sebenarnya sudah berjalan bertahun-tahun. Chow menegaskan dia melakukan semua itu dengan alasan bisnis dan dia tidak memihak geng manapun.
Di sini Asam lalu menjelaskan kepada Chow terkait sifat emosian Suneo akhir-akhir ini. Hal itu merupakan buntut dari penghasilan Hopwe yang menurun akibat bisnis mereka yang hampir dipastikan gulung tikar karena kalah dari geng Longzi. Ditambah banyaknya bisnis yang ditutup oleh aparat. Hal itu membuat Hopwe tidak mendapatkan uang KA untuk modal. Mengetahui hal itu, Chow pun memberi ide untuk merampok markas bandit yang mempunyai simpanan uang berjuta-juta. Karena sebelumnya Chow pernah diancam ketika mengantarkan pesanan pada bandit tersebut. Dan Chow melihat mereka memiliki uang berjuta-juta. Now get the fuck out of here. Now is the time to adapt or die. Meskipun itu adalah cara yang kurang halal, namun karena kepepet, mereka akhirnya gaspol aja. Tidak butuh waktu lama, dengan pengalaman bertarung mereka selama ini, mereka pun berhasil menghabisi semua bandit di sana. Namun, bukan uang berjuta-juta yang ditemukan. Mereka justru menemukan sebuah alat cetak jeglekan manual dan sebuah plat yang merupakan cetakan uang untuk membuat uang palsu. Something better is to make money. Di sisi lain, diperlihatkan dua orang anggota Secret Service yang sekarang tugasnya adalah pasukan pengawalan presiden. Tapi, dulu awalnya mereka sengaja dibuat oleh pihak Amerika khusus untuk mengusut pemalsuan mata uang yang pada zaman itu sangat marak. Diperlihatkan, mereka sedang mencegat orang untuk menyelidiki pengedaran uang palsu. Namun, ketika salah satu agen mengecek bagian belakang, tiba-tiba beruntung, agen yang satunya berhasil mengatasi pengendara kuda itu. Beliau bernama Pak Edmund. Dan ketika berhasil menemukan barang bukti, dia lalu memaksa orang itu untuk membawanya ke markasnya. Begitu sampai di sana, ternyata pengedar uang palsu itu merupakan kelompok bandit yang sebelumnya diserang oleh Asam. Shin lalu berpindah ke markas Hopwe. Di sana, Suneo, Asam, dan Chow sedang mencoba untuk membuat uang palsu dengan mesin hasil curiannya. Tapi setelah melakukan trial beberapa kali, mereka tetap kebingungan, di mana gambar pahlawan di uang palsu tersebut justru meleto-meleto. Akhirnya, Ahsam pun memutuskan untuk mencari seseorang yang ahli menggunakan cetakan tersebut. Dia lalu kembali ke tempat fotokopian tempo hari. Dia meminta bantuan kepada si owner agar mau membantu menggunakan mesin cetaknya. Sayangnya, beliau pun menjawab kalau dia tidak bisa membantunya. Tapi berbeda dengan putrinya yang bernama Yanmi. Dia justru menerima tawaran Asam tanpa sepengetahuan ayahnya. Sebagai seorang anak tukang fotokopi yang telah berkecimpung di dunia percetakan selama hidupnya, Yanmi pun langsung bisa memastikan kalau mereka sedang berusaha membuat uang palsu. Bahkan dia juga tahu kalau sebenarnya mesin itu masih normal dan memang Asam dan yang lainnya saja yang mendu. Di sini, Yanmi bersedia menjadi operator pembuatan uang palsu, asalkan Hopwe menggratiskan makan siang dan bebas pajak untuk selamanya. Dan ajaibnya, Yanmi bisa mencetak uang palsu itu dengan kemiripan 95%. This is the product. Holy fucking shit. Di sisi lain, Buckley dibuat ketar-ketir setelah melihat berita tentang lawan politiknya yang justru lebih disukai oleh kalangan muda karena gayanya yang blak-blakan dan berbeda dengan politikus pada umumnya. Di sini, Buckley juga mengapresiasi kinerja kepala polisi dan pasukannya yang telah berhasil melakukan penggerbekan di wilayah pecinan sebagai bentuk upayanya dalam meyakinkan masyarakat kalau dirinya kontra terhadap imigran Cina. Saat debat menjelang pemilu, Buckley secara terang-terangan berjanji akan mengusir para imigran Cina agar warga kulit putih mendapatkan pekerjaan dan menurunkan angka kriminalitas. Namun, berbeda dengan lawan politiknya yang justru berjanji melindungi setiap keluarga di negara Amerika dan memberi pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Di mana hal itu sengaja dia lakukan untuk menyerang pribadi Buckley yang telah kehilangan istri dan anaknya. Sehingga hal itu dimanfaatkan untuk menjadikan keluarga sebagai kelebihannya. Dan menurut hasil survei saat itu, terlihat orang-orang lebih condong ke calon yang mempunyai keluarga yang baik, sempurna di setiap sisi.
Dan saat itulah Buckley bertemu dengan seorang perempuan bernama Catherine Archer, seorang politikus wanita yang menawarkan diri untuk menikahinya. Di tempat lain, diperlihatkan Mailing yang sedang berbicara empat mata bersama Pak Kong. Mereka membahas kondisi internal yang dialami oleh Hubway. Di sana, Pak Kong meminta Mailing untuk bermain lebih semut dan tidak agresif. Mengingat saat ini Hubway dipimpin oleh Suneo yang memiliki sifat temperamen dan belum tahu cara menjalankan sebuah ormas dengan benar. Tinggal menunggu waktu kehancurannya sendiri tanpa harus capek-capek mengeluarkan tenaga. Mereka pun lalu fokus untuk memperkuat diri dengan cara mendatangi geng swasta kecil untuk diajak kerjasama. Namun, ketika beberapa dari mereka tidak sepakat, mereka akan dihabisi secara langsung. Di sisi lain, diperlihatkan seorang pengusaha yang sedang memanggil Larry. Dia komplain tentang kinerja orang kulit putih yang tidak kompeten dan justru membuat keributan dengan para pekerja dari Cina, yang mana hal itu otomatis membuat rugi perusahaan. Walaupun selama ini dia berjuang penuh untuk orang kulit putih, namun dia tetap berusaha fair. Dia pun bergegas menemui buruh yang membuat keributan tersebut dan tidak segan-segan memecat mereka di depan umum. Karena secara tidak langsung dia telah mempermalukan Larry dan berkata kalau ribuan orang kulit putih mengantri untuk mendapatkan pekerjaan itu dan mereka seharusnya bersyukur. Scene lalu beralih ke tempat kediaman Nelly yang saat ini sedang kedatangan tamu bernama Douglas, seorang politikus dan juga pengusaha sekaligus kenalan lamanya. Kedatangan Douglas ke sana bukanlah untuk membeli sebotol Amer, melainkan untuk membeli seluruh perkebunan anggur tersebut. Karena sebentar lagi pemerintah Amerika akan membuat jalur kereta api di atas tanah itu. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh Nelly, mengingat tanah tersebut merupakan peninggalan satu-satunya mendiang suaminya, sekaligus menjadi suaka untuk melindungi para wanita imigran dari Cina. Di sisi lain, diperlihatkan agen Secret Service kemarin yang akhirnya datang ke kantor polisi tempat Bill. Beliau yang adalah seorang agen rahasia pun langsung mengambil alih kantor tersebut untuk menginvestigasi para geng di pecinan dan meminta berkas semua orang yang pernah bekerja di kepolisian. Beliau berniat merekrut orang yang paling masuk akal di kepolisian, yaitu Henry. Malamnya, beliau langsung menemui Henry dan belak-belakan bahwa dia akan merekrutnya menggantikan rekannya yang tertembak kemarin dan menginvestigasi peredaran uang palsu yang disinyalir berasal dari wilayah pecinan. Dan jika Henry berhasil memecahkan kasus itu, beliau berjanji akan membebaskan Henry dari hukuman atas kasus pembunuhannya di masa lalu. Singkat cerita, Pak Moon membawa Henry ke kantor polisi untuk menemui Benjamin, lalu membawa Henry ke tempat mantan rekan sekaligus calon rekan barunya di departemen baru, yaitu Secret Service. Di sini, Pak Moon dan Henry menjelaskan jika kemungkinan peredaran uang palsu itu berasal dari pecinan. Dan untuk membuktikan uang itu asli atau palsu, mereka hanya perlu meneteskan sebuah cairan kimia ke uang tersebut. That's all it takes to ferret out a fake. Pertama, tentu saja pihak yang mereka cari adalah Chow sebagai sumber informasi. Henry bersedia untuk membayar harga tinggi untuk mendapatkan informasi. Bahkan, dia berjanji untuk tidak melibatkannya dalam kasus tersebut. Namun, tanpa disadari, Chow yang merupakan otak dari percetakan uang palsu itu tentu saja langsung menolak dan memilih untuk diam. Pagi harinya, Suneo, Asam, dan Chow kembali mendatangi Jack dan mencoba membelanjakan uang palsu mereka. Meskipun anak buahnya sempat mengecek uang tersebut, namun dia tidak menyadari kalau uang itu adalah uang palsu. Itu artinya untuk pertama kalinya Hubway berhasil menciptakan uang palsu dengan kemiripan yang hampir sempurna. Get these men their product. Lanjut, saat sedang jalan sehat di pasar, Asam melihat Suneo dengan entengnya membagikan uang palsunya kepada para pedagang di sana. Hitung-hitung sedekah biar kadar haramnya berkurang. Di sini, Asam tentu saja tidak menyukai hal itu, karena seperti diketahui, tujuan utama mereka membuat uang palsu adalah untuk mengembalikan kekuatan finansial Hubway agar bisa bersaing dengan Longzhi. Tapi,
Apa yang dilakukan Suneo sekarang tidak lain hanyalah mempercepat kepolisian menemukan sumber uang palsu tersebut. Di sisi lain, Mailing sedang menghadiri pameran seni yang biasanya hanya dihadiri oleh bule-bule, dan nampak Buckley juga di sana. Kedatangan Mailing tentu saja membuatnya menjadi pusat perhatian, mengingat dia adalah satu-satunya orang Cina yang hadir dalam acara tersebut. Di sini, dia juga sempat dikenalkan kepada suami salah satu temannya yang merupakan seorang pegawai bank. Di tempat lain, diperlihatkan Larry yang sedang menemui Douglas, di mana sebelumnya dia mendapat tugas dari seorang pengusaha untuk mengancam lawan bisnisnya, dan orang yang dimaksud adalah Douglas. Sebagai seorang pemilik perusahaan yang memiliki banyak kompetitor, Douglas pun sadar dengan ancaman yang akan dia dapatkan sewaktu-waktu. Maka dari itu, Douglas telah mengantisipasi hal itu dengan membayar pengawal untuk melindunginya. Dan itu artinya ancaman Larry saat ini tidak mempengaruhi Douglas sedikit pun. Sementara itu, ketika Nelly dan Toy sedang menikmati malam di halaman rumahnya, tiba-tiba mereka melihat kobaran api yang mulai membakar area perkebunan. Ternyata semua itu merupakan ulah dari anak buah Douglas yang sengaja melakukan hal itu untuk menekan Nelly agar dia mau menjual tanah dan bangunannya yang akan dibangun jalur kereta api. Put her down. Walaupun sempat mengeluarkan pistol untuk memberikan perlawanan dan Toy dengan pedangnya, namun karena beberapa orang yang dikirim bukanlah orang biasa, ditambah lagi jumlah mereka yang terlalu banyak, mereka pun tetap dibuat keteteran. Sampai akhirnya, para anak buah Douglas memutuskan mundur setelah mereka membakar tempat itu. Keesokan harinya, diperlihatkan rumah dan kebun anggur milik Nelly yang sudah hancur lebur. Selain properti, mereka juga banyak kehilangan nyawa. Toy yang tadinya seperti sempat mendapat harapan, kembali merasa kalau para wanita memang tidak ditakdirkan untuk mandiri. Begitu kembali ke pecinan, dia pun langsung berubah ke mode aslinya untuk menyambut para tamu dan menyembunyikan semua kejadian yang menimpanya, seolah tidak terjadi apapun. Lalu Bill datang membawa kabar kalau saat ini kepala polisi dipegang oleh Benjamin. Mempunyai aturan ketat, tidak bisa disogok seperti polisi negeri seberang, tidak pandang bulu bahkan terhadap warga kulit putih sekalipun, sehingga dia tidak bisa mendekenginya lagi. Lanjut, Pak Moon dan Henry sedang merencanakan langkah mereka demi menangkap pelaku penyebaran uang palsu. Lalu saat Henry menganu di tempat Toy, secara tidak sengaja, dia melihat seorang pelanggan membelanjakan uang palsunya. Jadi, Sindlogo ini setelah dibagi-bagi oleh Suneo kemarin, dia malah memakai uang itu untuk hal yang negatif. Dan tanpa sengaja, membuat Henry dan Pak Moon menyadari dan mengerucutkan investigasinya karena kebanyakan uang palsu itu beredar di wilayah Hubway. Tanpa buang waktu, mereka dibantu dengan kepolisian pun langsung mengadakan operasi penggerbekan di markas Hubway. Mereka langsung menangkap Suneo dan yang lainnya dengan mudah tanpa perlawanan. Namun sayangnya mereka sama sekali tidak menemukan mesin pencetak yang dimaksud dan justru menghajar Suneo dan membawanya dan akan dideportasi kembali ke Cina. Ternyata mesin pencetak itu telah dipindahkan oleh Ahsam dan Yanmi. Entah menggunakan jin perewangan atau kodamnya, Ahsam bisa mengangkat benda seberat itu ke atas kereta kuda. Tidak sampai di situ, mereka masih dibuat kesulitan untuk mengamankan benda itu, karena di luar banyak sekali polisi yang berjaga. Akhirnya, Ahsam pun tidak mempunyai pilihan lain selain menggiring para polisi tersebut ke tempat gelap. Untungnya, para polisi tersebut bukanlah polisi yang sehari-hari patroli di pecinan dan tidak begitu mengenali Ahsam. Sehingga ketika beberapa polisi tersebut melaporkan kejadian itu kepada Bill dan Henry, mereka hanya memberitahu bahwa mereka baru saja diserang oleh seorang pria dan wanita yang membawa kereta kuda yang isinya mencurigakan. Di tempat lain, diperlihatkan Mailing yang kembali memfollow up pelebaran bisnisnya keluar pecinan. Dia kembali mendatangi kediaman seorang rekannya warga kulit putih kemarin.
dan bertemu dengan suaminya yang merupakan seorang pegawai bank. Tujuan Mei-ling ke sana adalah mengajak mereka bekerja sama dengan menginvestasikan uangnya. Melihat uang yang begitu banyak di hadapannya, tentu saja si suami pun langsung setuju dengan rencana tersebut dan akan menginvestkan uang itu di beberapa perusahaan kliennya, mulai dari perusahaan konstruksi, pertanian, dan perikanan. Lalu malam harinya, Mei-ling diajak main biliar oleh pasutri tersebut. Dan seperti apa yang bapak saya bilang, ketika dua orang lawan jenis berada di satu ruangan, maka orang ketiganya adalah Mei-ling kalau setan serem. Dan ketika si istri sedang ke belakang, si suami malah tertarik kepada Mei-ling dan ingin menganunya. Meskipun Mei-ling menolak ajakan tersebut, namun si istri yang melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri langsung memanggil polisi untuk menangkap Mei-ling tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Stop them! Eliza! Please, Eliza, stop! Sementara itu, setelah mendengar tentang penangkapan Mei-ling, Longzi langsung melakukan rapat bersama dengan para tetua. Mereka justru berniat akan membiarkan Mei-ling di penjara dan menyuruh Liong menggantikan posisinya. Di sini, Liong juga baru mendengar kalau ternyata Mei-ling telah menggunakan sepertiga aset atau cadangan uang milik Longzi tanpa izin darinya atau tetua. Namun, berhubung cinta Liong wis kadung jeru, Liong akhirnya tetap meminta Buckley untuk membebaskan Mei-ling. Get her out. Kembali ke Suneo yang sebelumnya ditangkap oleh polisi. Dia dikumpulkan bersama puluhan warga Cina lain di sebuah tempat dan akan dideportasi kembali ke Cina. Suneo pun sempat memberitahu pihak polisi kalau dirinya lahir dan besar di Amerika. Sayangnya, karena dia menggunakan bahasa daerah, jadi polisi itu ora dong. No. Dan di sini, dia harus hidup menderita layaknya seorang tahanan biasa. Dan saat itulah, seseorang mengenal siapa dirinya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata, tujuan orang itu mengajak Suneo bukanlah untuk santai udut sambil ngopi, melainkan memberinya perhitungan sebagai aksi balas dendam. Karena Hubei pernah menyiksa orang tua mereka saat tidak membayar jatah bulanan. Di tempat yang sama, diperlihatkan Ahsam dan Hong sedang mengawasi kondisi sekitar untuk mencari cara menyelamatkan Suneo. Masalahnya, tempat tersebut dijaga ketat oleh polisi anak buah Benjamin yang mereka ini sangat sulit disuap. Balik ke Suneo, diperlihatkan kondisi Suneo yang sudah bonyok kabeh akibat dihajar oleh orang-orang yang tadi. Saat itulah dia tiba-tiba dihampiri oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah ayahnya yang juga ditangkap. Di sini beliau lalu mengajak Suneo keluar dari tempat tersebut menggunakan sebuah senjata yang telah beliau persiapkan sebelumnya. Jadi, sebelumnya ayahnya sempat berniat untuk menghilang setelah Suneo menggantikan posisinya. Namun, di tengah perjalanan, dia malah ditangkap karena dianggap sebagai gelandangan dan berakhir di tempat tersebut. Sementara itu, setelah gagal menyuap beberapa polisi yang berjaga di sana, tidak punya pilihan lain, Ahsam lalu menemui Mei-ling untuk meminta bantuan dengan menggunakan siapapun backingannya dengan iming-iming uang dalam jumlah besar. Tapi ternyata Mei-ling sudah tahu kalau uang-uang tersebut adalah uang palsu. Alih-alih meminta bayaran uang, dia meminta setengah dari kekuasaan milik Hubei sebagai bayaran jika dia berhasil mengeluarkan Suneo. Selain itu, Mei-ling juga membuat kesepakatan dengan Ahsam. Longzi akan mensupport percetakan uang palsu dengan koneksinya di pemerintahan, asalkan mereka membagi seluruh uang yang akan diperoleh. Keesokan harinya, diperlihatkan Suneo dan ayahnya yang akan memasuki kapal untuk dikirim kembali ke negara asalnya. Mereka sudah bersiap melawan para polisi yang berjaga dan melarikan diri sebelum masuk kapal. Namun, belum sempat bertindak, tiba-tiba ada seorang membawa surat pembebasan Suneo dan ayahnya, yang ternyata orang itu merupakan suruhan Mei-ling. Greetings from Assam. Malam harinya, Suneo mengadakan pesta syukuran atas kebebasannya di bar milik Toy. Dia akhirnya mengetahui kalau Ahsam telah bekerja sama dengan Mei-ling untuk membebaskannya. Dengan kesepakatan, Hubei akan memberikan setengah dari kekuasaannya kepada Longzi. Tentu saja hal itu membuat Suneo emosi. Ahsam pun menjawab kalau semua itu merupakan kesalahan Suneo sendiri, yang waktu itu mencari perhatian dengan menghina Benjamin dan para polisi yang membuatnya diciduk.
Andai saja waktu itu Suneo melarikan diri, kemungkinan hal ini tidak akan terjadi. Lagi pula, Asam bisa saja membiarkan Suneo dideportasi, sementara Hopeway akan diambil alih olehnya. Namun, alih-alih melakukan hal itu, Asam tetap menyelamatkannya, walaupun harga yang harus dibayar sangat mahal. Shin lalu berpindah ke Chow yang sedang menemui Jack. Ternyata, dia adalah kakak dari Abigail, pacar Henry. Sama seperti Chow, dia juga tidak menyukai kehadiran Henry dan Pak Moon di sekitar mereka. Menilai mereka mempunyai motif yang sama, Chow berniat bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan Henry. Jack pun dengan senang hati menerimanya, dan mengetahui ternyata Henry adalah buronan dengan hadiah yang cukup lumayan. Tanpa buang waktu, mereka lalu bekerja sama untuk memancing Henry di sebuah tempat. Dan ketika dia telah masuk ke dalam perangkap, saat itulah Jack muncul untuk menganu kepala Henry yang langsung membuatnya pingsan. Tidak berhenti di situ, sadar kalau selama ini uang milik Chow dan Hopeway adalah uang palsu, dia juga menodongkan pistolnya ke arah Chow dan menangkapnya untuk dikirim bersama dengan Henry. Keesokan harinya, diperlihatkan Henry yang sudah terbangun dari pingsannya dalam kondisi terikat dan agak meliut di sebuah kereta. Begitu juga dengan Chow yang berada di tempat yang sama dengan rantai yang mengikat tangannya. Ternyata saat ini mereka akan dibawa untuk menemui seseorang yang mencari Henry. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh keponakan Henry dan langsung membawa mereka menemui budenya. Ternyata orang yang dulu dibunuh Henry tidak lain adalah keponakannya sendiri. Dengan alasan dua orang itu telah menganu tunangannya, dan oleh karena itu juga dia pindah rumah dan bersembunyi. Sedangkan si bude yang tidak terima anaknya dihabisi oleh Henry lalu berniat membalas dendam dengan cara yang sama. I've been waiting a long time for this. Chain him up in the wagon. Dari sini, mereka lalu berniat untuk membawa Henry ke markasnya. Tapi tiba-tiba kereta kuda yang mereka naiki menabrak sesuatu. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Chow untuk melarikan diri ke arah hutan dan berusaha melepaskan rantai di tangannya menggunakan paku yang sebelumnya diambil dari dalam kereta. Any sign? Namun setelah dipikir-pikir, dari awal Chow tidak mempunyai masalah dengan mereka. Bukannya langsung kabur, dia tiba-tiba kembali saat Henry sedang dipecuti. Mereka akhirnya malah menghabisi semua keluarga budenya. Kembali ke Suneo dan Asam yang sedang menemui Mailing dan Leong untuk membahas perjanjian mereka. Di sini, Suneo membawa Mailing ke tempat pembuatan es yang akan mereka jadikan sebagai gudang untuk menyimpan mesin pencetak uang palsu. Meskipun kini Hopeway dan Longxi mulai melakukan kerjasama, namun Suneo tidak serta-merta langsung mempercayai Mailing begitu saja. Lalu setelah mencapai kesepakatan, Ketua Jun kembali memanggil Suneo dan Asam. Beliau mewanti-wanti terkait bisnis baru mereka yang sangat berisiko tinggi. Intinya, dia mempunyai kenalan lama seorang pengusaha perak asal Jerman. Rencananya, daripada memegang uang palsu, lebih baik menukarkan uang palsu itu dengan perak. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas menuju ke TKP untuk menukar uang palsu tersebut. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh beberapa orang yang sempat meremehkan kedatangan orang etnis Cina. Tapi tidak lagi ketika mereka menunjukkan uang yang sangat banyak. Walaupun mendapat harga 4 kali lebih mahal, namun tidak masalah karena pengusaha tersebut juga paham kalau itu adalah uang palsu. Setelah tanda tangan akad pembelian perak, mereka juga dibawa oleh si tuan rumah berkeliling ke tempat usahanya. Di sini, Asam dibuat mak teratap ketika melihat saudaranya sesama etnis Cina diperlakukan layaknya hewan tanpa diberi tempat tinggal yang layak. Mereka bahkan menyiksa seorang bocah yang diduga mencuri makanan. Situasi pun semakin memanas antara Asam dan orang-orang tersebut. Meine Herren, I think we should all just relax. Ein Stickler for the rules. Keesokan harinya, mereka berniat pulang ke pecinan dan memberitahu jika mereka akan kembali dalam waktu 4 minggu ke depan. Belum sempat keluar dari pintu gerbang, mereka melihat bocah semalam yang sudah tewas dihabisi oleh anak buah si pengusaha. Asam yang sudah kerot-kerot dengan perbuatan keji itu memutuskan kembali menemui si pengusaha. Meski Suneo dan Ketua Jun berusaha untuk membuatnya tidak ikut campur, tapi insting kepahlawanan Asam sudah meronta-ronta.
Otomatis, hal itu membuat Suneo dan Ketua Jun pun juga harus turun tangan. Meskipun mereka hanya bertiga melawan kelompok besar yang menggunakan bedil, tetapi Suneo dan Ketua Jun tetap mampu mengatasi situasi tersebut. Dan bahkan, mereka mendapat bantuan dari si ibu yang anaknya telah meninggal. Sedangkan Asam langsung masuk ke dalam untuk menghabisi si pemilik pengusaha perak itu. Tentu saja, sebagai lambang pahlawan pecinan dan sebagai orang ahli kungfu, tidak butuh waktu lama untuk Asam menghabisi 3 orang sekaligus. Bahkan, dia berhasil menghabisi si pengusaha tanpa kesulitan sedikit pun. Sayangnya, setelah semua berakhir, Suneo baru menyadari kalau ayahnya terkena peluru dari gigiran tadi. Mereka pun langsung bergegas kembali ke pecinan untuk menyelamatkannya. Sesampainya di pecinan, ayah Suneo langsung mendapatkan perawatan intensif. Pak Mantri berhasil mengeluarkan peluru di perutnya yang membuat kondisi tubuhnya agak membaik. Namun, keesokan harinya, Suneo tiba-tiba dikejutkan dengan kondisi ayahnya yang mulai pikun dan berhalusinasi. Dia pun hanya bisa pasrah melihat kesehatan mental ayahnya yang mulai menurun. Sampai pada suatu hari, saat ayahnya Suneo tiba-tiba menghilang, Suneo pun bergegas memerintahkan semua orang untuk mencarinya. Ternyata, beliau pergi ke markas Longzi sendirian dalam kondisi linglung. Liyong yang mengetahui hal itu lalu mengantarkan ayah Suneo untuk kembali pulang. Yang hal itu disambut langsung oleh Suneo, di mana momen seperti ini membuat Suneo agak pekewuh untuk mengucapkan terima kasih. Karena seperti yang diketahui, selama ini mereka selalu bersitegang dalam bisnisnya masing-masing. Sementara itu, diperlihatkan Mailing datang ke percetakan Yanmi untuk menemui Asam. Kedatangannya ke sana adalah untuk mengundang Asam menghadiri pesta pernikahannya dengan Liyong. Jadi, setelah semua masalah dan kesialan yang dia lewati dan masalah kehidupan pada umumnya, Mailing memutuskan untuk menikah. Dikira kalau nikah semua perkara akan selesai. Setelah Mailing pergi, kini giliran Suneo yang datang ke sana untuk menemui Yanmi. Kedatangannya adalah untuk memintanya memberi tutorial cara membuat uang palsu kepada para anak buah internal Hubei. Karena seperti diketahui, sampai saat ini tidak ada yang bisa membuat uang palsu selain Yanmi. Dan jika amit-amit terjadi sesuatu kepada Yanmi, maka mereka tidak bisa mencari penggantinya. Oleh karena itu, dia meminta Yanmi mengajari anak buahnya sekaligus membantunya meningkatkan produksi bisnisnya. Di tempat lain, setelah kepulangan Chow dan Henry yang telah dijebak oleh Happy Jack, mereka pun langsung mendatangi Jack. Abigail yang juga berada di sana pun diberitahu bahwa kakaknya sendirilah yang telah menjebak Henry. Tanpa Fafifu, dia langsung membuat Jack meninggalkan pertandingan. Karena merasa semua masalah sudah beres dan hidupnya sudah plong, Henry berniat mengembalikan rencananya dan berniat menyudahi kerjasamanya dengan Pak Moon dan pensiun sebagai polisi. Namun permintaan Henry barusan justru ditolak oleh Pak Moon dan memintanya untuk bertahan setidaknya sampai mereka berhasil menguak dalang di balik peredaran uang palsu. Di sisi lain, diperlihatkan Larry yang berada di bar dan melihat orang-orang di sana sedang bersitegang. Setelah sebelumnya salah seorang dari mereka diserang oleh kelompok orang Cina saat sedang berada di pecinan. Mereka berniat membalas perbuatan itu dengan kembali ke wilayah pecinan. Namun sesuai janji terakhirnya dengan Asam, dan lagi pula, war itu hanya akan membuat mereka mati konyol. Larry pun meminta kepada mereka untuk stay chill demi keselamatan. Sementara dirinya akan pergi sendirian ke pecinan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu sampai di sana, Larry langsung menemui Asam untuk memberitahunya soal penyerangan orang-orang Cina kepada orang kulit putih. Dia meminta dengan baik-baik kepada Asam untuk menertibkan orang-orangnya agar tidak kembali terjadi kerusuhan yang membuat banyak korban jiwa melayang. Malam harinya, Asam pun langsung mencari info tentang penyerangan yang dikatakan oleh Larry. Dan ternyata pelakunya adalah adiknya Yanmi. Asam pun langsung memberinya perhitungan dengan membuatnya menyesali perbuatannya dan menyuruhnya agar tidak sekalipun kembali melakukan bahkan memikirkan hal itu. Karena jika peperangan kembali terjadi, Asam akan membuatnya bertanggung jawab atas semua korbannya. Keesokan harinya, acara pernikahan Mailing dengan Liyong pun akhirnya digelar.
Suneo dan Asam juga terlihat hadir di pernikahan itu. Dan bahkan Buckley juga menghormatinya dengan tidak ragu-ragu datang ke pesta orang etnis Cina. Di tengah acara itu, Pak Kong mengajak Leong untuk ngobrol bersama para petinggi Longxi di belakang Mei Ling. Mereka memberi selamat kepada Leong atas pernikahannya, tapi mereka juga memintanya untuk menasihati Mei Ling, setidaknya dimarahin biar agak tertib dan nurut. Namun karena Leong adalah tipikal suami yang selalu mengalah, dia pun tidak memperdulikan perkataan Pak Kong dan para petinggi Longxi barusan, karena menurutnya Mei Ling bukanlah wanita seperti apa yang mereka katakan. Dan yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya, bersamaan dengan pernikahan itu, Mei Ling mengirim semua petarung Longxi yang paling setia untuk menghabisi semua tetua Longxi, termasuk Pak Kong. Karena paranoid atau kewaspadaan yang berlebih, menganggap orang lain akan berbuat jahat kepadanya. Dia khawatir para tetua telah menyiapkan rencana untuk menyingkirkan dirinya. Sayangnya, Pak Kong berhasil selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Dia pun berniat untuk balas dendam dengan mendatangi Mei Ling. Mei Ling berkata kalau semua itu terpaksa dia lakukan untuk bertahan hidup setelah Pak Kong dan para petinggi Longxi berusaha menghasut Leong untuk melawannya. Untuk kedua kalinya, setelah Mei Ling membuat kesalahan yang sangat fatal, Leong masih tetap membela istrinya dan berusaha sekuat tenaga meminta Pak Kong untuk tidak gegabah. Hingga terpaksa, BA Sampo ini harus menghabisi teman dekatnya sendiri. Dan disinilah dia merasa sangat kecewa. Di sisi lain, diperlihatkan Bill dan Larry datang ke kantor polisi. Mereka berniat untuk meminta keringanan kepada pihak kepolisian untuk membebaskan salah satu pemuda yang ceroboh mencuri sesuatu di daerah pecinan. Semua anggota polisi lain tidak mengizinkannya karena takut kepada Benjamin yang terkenal sangat ketat. Bill dan Larry akhirnya tetap berniat membawa pemuda tersebut keluar. Sialnya, bersamaan dengan itu, seseorang telah melaporkannya kepada Benjamin. Dia datang dan berkata secara terang-terangan kalau dari awal dia tidak begitu menyukai Bill. Oleh karena itu, dia pun mengajak Bill untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan gelut. Awalnya, Bill tidak menanggapi omongan Benjamin, karena seperti diketahui, di sini pun berurusan dengan anggota polisi tidak akan berakhir dengan baik. Namun, ketika niat baik, rendah hati, dan suka mengalah tidak dihargai oleh seseorang, akhirnya Bill pun menerima tantangan tersebut. Di awal pertarungan, Bill dibuat tidak berdaya menahan serangan Benjamin, mengingat dari segi umur dan jabatan dia lebih unggul dibanding Bill. Tapi, Benjamin lupa kalau orang sudah kepepet, kemampuan seseorang akan meningkat berkali-kali lipat. Bill berhasil comeback sekaligus mengajar atasannya sendiri, yang membuatnya terluka parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Keesokan paginya, tepat seperti yang sudah diduga sebelumnya. Di sini, bahkan Buckley sendiri yang datang menemui Bill di rumahnya. Di mana alih-alih menangkapnya karena telah mengajar atasannya, dia justru mengangkatnya menjadi kepala polisi menggantikan Benjamin, yang dinilai belum siap untuk mengayomi warga pada masa itu. Tanpa pikir panjang, Bill pun langsung menerima tawaran tersebut. Thank you, sir. Scene lalu berpindah ke tempat Douglas. Diperlihatkan anak buah Toy yang sedang menyamar sebagai ART di rumahnya. Tujuannya untuk membalas perbuatan Douglas yang waktu itu menyuruh anak buahnya membakar seluruh perkebunan anggur si Nelly. Setelah memastikan semua aman, dia pun bergegas ke kamar Douglas untuk menghabisinya. Namun dia tidak menyangka Douglas yang pernah 2 tahun latihan anggar dan menjadi juara sekecamatan dengan mudah menghadapi perlawanan anak buah Toy dan justru membuatnya babak belur di tempat. Dia lalu dikembalikan ke tempat Nelly dalam keadaan sekarat. Di tempat lain, diperlihatkan kondisi ayah Suneo yang akhir-akhir ini terus memburuk dan mulai mengkhawatirkan. Bahkan, mantri setempat yang sudah berusaha semaksimal mungkin
berkata kalau dia tidak mampu berbuat banyak. Di sini, ayah Suneo sudah sadar kalau penyakitnya itu susah disembuhkan dan merasa malu ketika penyakitnya kambuh. Tanpa ragu, beliau menyuruh Suneo untuk menghabisinya agar beliau dikenang sebagai mantan pemimpin geng mafia paling disegani pada zamannya, bukan sebagai laki-laki tua yang linglung. Karena alasan martabat dan itu merupakan permintaannya sendiri, akhirnya Suneo pun terpaksa mempercepat ayahnya COD dengan malaikat. Keesokan harinya, setelah Hugwi selesai memberikan penghormatan terakhir pada mantan ketuanya, Asam lalu keluar untuk udut. Saat itulah adik Yanmi muncul untuk memberitahu kalau Yanmi saat ini ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Henry dan Pak Moon menemukan bukti uang palsu di dalam rumahnya. Tanpa buang waktu, Asam pun langsung bergegas ke kantor polisi untuk menemui Henry. Dia bersedia memberikan plat cetakan uang palsu itu, asalkan mereka bisa melepaskan Yanmi. Akhirnya, Henry pun setuju dengan kesepakatan tersebut, melihat background Asam yang kemungkinan besar bisa dipegang kata-katanya. Lalu, Asam menemui Yanmi di penjara. Dia berjanji akan membebaskannya dan menemuinya di stasiun untuk bersama-sama pergi dari wilayah itu. Asam juga sudah mengatur rencana dengan menitipkan semua uang yang telah dia kumpulkan selama ini kepada Chow dan memintanya untuk memberikan uang itu kepada Yanmi kalau terjadi sesuatu pada dirinya dan tidak bisa menemui Yanmi. Tapi setelah Asam pergi, Chow tiba-tiba didatangi oleh sekelompok bandit yang ternyata mereka adalah bawahan dari Jack yang datang ke sana untuk membalas kematian bosnya. Karena takut akan dikeroyok rombongannya Brody, akhirnya Chow berjanji akan memberitahu lokasi plat cetakan itu disimpan. Benda tersebut akan dibawa oleh pihak polisi besok pagi dan mereka bisa mencuri barang itu sebelum polisi datang. Sementara itu, Larry menemui Douglas di proyeknya. Dia kembali menagih janji untuk menggunakan pekerja lokal dalam proyeknya. Namun sampai saat ini, Douglas masih menggunakan buruh Cina. Douglas pun berkata kalau alih-alih menggunakan buruh kulit putih, dia malah akan menjadikan Larry pengusaha seperti dirinya. Dan setelah itu, terserah jika Larry mau memperkerjakan teman-teman kulit putihnya. Sampai di sini, mencium bau-bau janji politikus, Larry yang sudah hafal dengan potongan orang macam itu, geram dan berjanji kalau Douglas akan menerima akibatnya. I trusted you, and you fucked me. Malam harinya, Larry yang terlanjur emosi dengan perilaku Douglas pun tanpa pikir panjang meledakkan jembatan di proyeknya. Dan dengan begitu, dia memulai perselisihannya dengan Douglas. Tak cukup sampai di situ, Larry juga menemui Douglas di kediamannya untuk memberitahu tentang ledakan tersebut. Bahkan, dia tidak takut dengan ancaman model apapun. Karena semua yang dia lakukan demi kemakmuran orang kulit putih, bukan untuk dirinya sendiri. Dan sudah seperti apa yang bisa ditebak, anak buah Douglas mendatangi Larry untuk memberinya perhitungan. Namun, meskipun melawan 5 orang sekaligus, dia mampu keluar dari tekanan tersebut dan justru menghajar mereka hanya dengan tangan kosong. Sampai di sini, Larry yang sudah terlanjur ingut-ingutan kembali mendatangi rumah Douglas untuk membalas dendam. Dan tepat di depan rumah Douglas, dia dihentikan oleh Bill yang memberitahu kalau menghabisi Douglas bukanlah solusi, melainkan hanya akan menambah masalah di kemudian hari. Dan seperti yang diketahui, relasi Douglas tidak main-main, bahkan sekelas Buckley yang wali kota pun bisa diperalat. Tapi ternyata mereka sudah keduluan oleh Nelly dan Toy. Setelah sebelumnya gagal menjebloskan Douglas ke penjara, mereka berniat membalas perbuatan Douglas yang telah menghabisi anak buahnya. Dan tidak butuh waktu lama, mereka berdua pun berhasil menghabisinya. Di saat bersamaan, Bill dan Larry masuk ke rumah itu. Beruntung, mereka tidak terlalu memperhatikan Toy, sehingga Toy dan Nelly akhirnya bisa kabur. Sementara, Larry dan Bill malah yang harus membereskan kekacauan tersebut, karena sudah terlanjur berada di sana. Dan orang terakhir yang berselisih dengan Douglas adalah dirinya. Meskipun Bill saat ini sudah menjadi kepala polisi, namun Larry sadar bahwa hakim di persidangan masih bisa dibeli. Dan status Bill sebagai kepala polisi tidak akan mengubah apapun dalam tuntutan yang akan diterimanya. Keesokan harinya, seolah tidak terjadi apa-apa, Bill dan anggota polisi lainnya bersama Henry dan Pak Moon mulai bersiap untuk operasi penggerebekan peredaran uang palsu.
Mereka memblokir semua jalur keluar masuk wilayah yang sudah diberitahu oleh Asam sebelumnya. Lalu Asam langsung menuju ke tempat percetakan dan berkata kepada Hong. Hong disuruh menjaga orang-orang di sana dan memberitahu kalau polisi akan datang menggerebek tempat mereka. Dan oleh karena itu, dia berniat membawa plat cetakan uang palsu itu sebelum polisi sampai di sana. Seharusnya proses itu berjalan lancar kalau tidak ada campur tangan para anak buah Jack. Setelah sebelumnya mereka mendapat info tersebut dari Chow. Di sana mereka pun justru berhadapan dengan para anggota kepolisian. Lalu saat Asam berniat memberikan plat tersebut kepada kepolisian, salah seorang anggota Jack membuat gerakan mendadak. Salah satu anak buah Jack memanfaatkan baku tembak barusan untuk mengambil plat cetakan itu. Asam yang mengetahui hal itu pun bergegas mengejarnya dan dengan mudah berhasil merebut plat itu. Soalnya plat itu adalah alat tukar untuk membebaskan Yanmi. Namun ketika Asam berniat pergi dari situasi tersebut, dia justru terkena pukulan salah satu polisi yang membuatnya kenok. Beruntungnya dia masih bisa diselamatkan oleh Hong. Dan begitu sadar dari pingsannya, Asam terkejut ketika melihat semua anggota Hubwee sudah bersiap untuk melakukan geger geden. Suneo menjelaskan kalau sekarang merupakan waktu yang pas untuk menyerang Longzi, yang saat ini dalam kondisi terlemahnya setelah Mai Ling menghabisi semua tetua di geng itu, yang membuat para anggotanya terpecah. Bahkan kabarnya Leong juga telah keluar dari geng Longzi. Intinya, dia menyuruh Asam untuk bersikap netral atau sekalian memutuskan kepada siapa dia akan memihak. Suneo pun tidak akan mengajaknya dalam penyerangan tersebut. Namun, dia hanya akan memastikan kalau Asam juga tidak akan mengacaukan rencananya. Di sini, Asam pun sempat bingung dengan siapa dia akan berpihak. Namun, walaupun dulu Mai Ling pernah memerintahkan Leong untuk menghabisinya, dia tetap memantapkan hatinya untuk memihak keluarganya. Walaupun itu artinya dia harus melawan seluruh Hubwee. Setelah berhasil menghabisi remah-remah geng Hubwee, kali ini dia pun harus menghadapi Suneo dan Hong. Awalnya, serangan mereka pun masih bukan masalah bagi Asam. Sampai akhirnya, dia terkena pisau milik Suneo sehingga mengharuskannya untuk secepatnya mengalahkan mereka berdua. Sementara itu, diperlihatkan Yanmi yang sebelumnya telah dibebaskan sudah sampai di stasiun dan menunggu kedatangan Asam. Saat itulah Chow muncul memberikan uang titipan dari Asam dan memberitahu kalau kemungkinan saat ini Asam sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dia pun menyuruh Yanmi untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah memastikan Yanmi pergi dengan selamat, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang dari arah belakang, yang ternyata itu adalah ketua Fung Hai, yang sebelumnya telah berhasil melarikan diri dari penjara. How the fuck are you, Chow? Di tempat lain, diperlihatkan kalau sebagian anggota Hubwee sudah sampai di markas Longzi untuk menghabisi Mai Ling, di mana kali ini dia pun tidak punya pilihan lain selain mengandalkan dirinya. Beruntung, dia masih menyimpan pistol dan pisau pemberian Chow, sehingga dia masih bisa mengatasi beberapa anggota Hubwee. Akhirnya, Asam pun muncul di sana dalam keadaan bonyok. Setelah 3 season, akhirnya kakak beradik tersebut kembali bersama. Sementara itu, diperlihatkan beberapa anggota Longzi yang sedang menemui Leong. Mereka memutuskan untuk mengikuti Leong yang keluar dari Longzi dengan melepas ragam kebesaran mereka. Dan mulai saat ini, mereka memilih bergabung dengan Leong setelah serangkaian masalah internal di Longzi dan perilaku Mai Ling yang dinilai sudah kelewatan. Dan akhirnya tamat. Gantung kan? Ya, soalnya masih season 1 sampai season 3.
Soalnya season 4-nya nggak tahu sih kapan keluarnya. Ya semoga aja secepatnya sih. Soalnya film ini tuh seru dan sejarahnya tuh dapet, aksinya dapet. Dan makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di film selanjutnya. Thank you.